Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan meneruskan perkuliahan pengetahuan umum budidaya pertanian setelah kita libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Ya, kita masih punya 2 kali pertemuan lagi sebelum ujian pokok. Ya, saya masih memiliki satu pembahasan lagi tentang implementasi pertanian terpadu dalam rangka meningkatkan efisiensi sumber daya lahan ya. Jadi ini rencana saya akan dibahas dalam 2 kali pertemuan sebagai eh, upaya kita untuk merangkum apa yang sudah kita pelajari bersama terkait dengan faktor-faktor di dalam budidaya tanaman, budidaya pertanian ya. Baik itu kemarin sudah kita pelajari tentang faktor edafik, kemudian faktor agroklimat ya atau atmosferik, dan kita sudah juga belajar tentang faktor manusia ya dan manajemen. Nah, sekarang semua itu kita rangkum dalam satu bentuk sistem pertanian terpadu. Jadi di mana dalam sistem pertanian terpadu ini semua faktor tadi saling terkoneksi ya, saling berinteraksi. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengkombinasikan interaksi dari masing-masing faktor tadi menjadi interaksi yang positif ya, sehingga tercapailah apa yang disebut sebagai sustainable agriculture, jadi pertanian yang berkelanjutan. Jadi kita tidak hanya membahas satu aspek budidayanya saja ya, tapi kita juga membahas tentang aspek lingkungan, aspek keberlanjutan, ya, kemudian aspek ekonominya itu ya sekaligus. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Berikut ini adalah outline perkuliahan kita untuk dua pertemuan terakhir ini ya. Mulai dari latar belakang, kemudian kita membahas tentang permasalahan pertanian. Di sini nanti saya akan bahas tentang permasalahan dari sisi lahan, kemudian permasalahan dari sisi sumber daya manusianya, kemudian permasalahan dari sisi ekonomi gitu ya. Kemudian dari permasalahan tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada urgensi, ada kebutuhan yang mendesak untuk diterapkannya pertanian terpadu ya. Kemudian kita akan bahas tentang definisi pertanian terpadu, termasuk di dalamnya adalah konsep pertanian terpadu. Ada 3 konsep yang akan kita bahas ya, yaitu konsep aliran energi atau energy flow, kemudian aliran finansial atau financial flow, dan yang ketiga adalah keunikan pertanian terpadu dibandingkan sistem pertanian lain gitu ya. Terutama adalah sistem pertanian modern yang lebih berorientasi pada monocropping ya. Kemudian kita juga akan bahas tentang jenis pertanian terpadu ya. Dan terakhir adalah bagaimana kita merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi suatu sistem pertanian terpadu. Terakhir, setelah evaluasi artinya ada peningkatan lagi ya, bagaimana pertanian terpadu itu bukan satu sistem yang fix, yang artinya sejak awal sudah seperti itu, tapi pertanian terpadu adalah suatu sistem pertanian yang dinamis ya, artinya dia akan bisa selalu berkembang mengikuti kondisi lingkungan, juga mengikuti kondisi ekonomi dan pasar gitu ya. Jadi komponen-komponennya itu bisa saling lepas, saling menggantikan ya, saling digantikan begitu ya. Jadi bisa saya gambarkan pertanian terpadu itu seperti Lego gitu ya. Jadi dia tersusun dari unit-unit yang bisa lepas dan bisa digantikan begitu. Artinya kalau satu unit itu sudah tidak perform atau ada unit lain yang bisa lebih lebih baik jika dipadukan, bisa saja diganti gitu ya. Tapi konsepnya tetap dalam lingkup pertanian
terpadu gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, latar belakang kenapa pertanian terpadu ini penting, rekan-rekan semuanya, adalah keprihatinan kita dengan kondisi pertanian di Indonesia, terutama adalah pertanian rumah tangga ya, smallholder, pertanian rakyat, di mana lahan pertanian itu semakin sempit. Rata-rata di Pulau Jawa ya, kepemilikan lahan per kepala keluarga itu adalah 0,3 hektar atau 3000 meter persegi. Rekan-rekan bisa bayangkan bagaimana mungkin seorang petani ya, keluarga tani dengan 2 orang anak, 1 istri begitu, mencukupi kebutuhannya dari mengusahakan 3000 meter persegi untuk kebutuhan selama 1 tahun, untuk berbagai macam pengeluaran ya, mulai dari pendidikan, kesehatan, pangan, sandang ya, kemudian tempat tinggal, pendidikan dan seterusnya. Banyak sekali faktor, banyak sekali kebutuhan ya, tapi hanya disupport dari 3000 meter persegi. Nah, itu kan sangat sulit ya kalau tidak bisa mengelola atau memanage dengan baik begitu. Jadi tantangan kita seperti itu rekan-rekan semuanya. Penguasaan lahannya sempit, sementara terjadi degradasi pada lahan tersebut. Artinya sudah sempit, tidak subur. Sudah sempit, nggak subur, dikelola orang dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan yang rendah. Jadi sudah komplit masalahnya itu ya. SDM-nya bermasalah, luasan lahannya bermasalah, kualitas lahannya bermasalah. Jadi komplit masalahnya maksudnya ya. Jadi itu perlu ada satu pemikiran jalan keluarnya seperti apa. Sehingga kalau sekarang ya tidak bisa kita salahkan kalau petani itu banyak yang beralih menjadi profesi lain begitu, dan yang lebih berbahaya lagi adalah terjadi alih fungsi lahan. Jadi 0,3 hektar tadi karena sudah tidak mungkin mencukupi kebutuhan kalau dipakai untuk bertani ya, dia alih fungsikan. Apakah itu menjadi ruko, itu menjadi atau dijual bahkan untuk peruntukan non pertanian ya, semakin membuat luas areal pertanian di Indonesia menyempit ya, terutama areal pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Kemudian masalah berikutnya ya, banyak petani kita itu yang masih mengusahakan secara sektoral, artinya tunggal ya, jadi dia tidak memiliki organisasi, tidak bermitra dengan siapapun ya, artinya dia ya pemain tunggal. Semua faktor produksi dia harus yang mengadakan, dia yang melaksanakan ya, termasuk sampai pada panen, pasca panen, serta pemasaran. Pokoknya petani itu ya merangkap sebagai pedagang ya, pedagang komoditi, perencana komoditi ya, kemudian pengelola langsung komoditi, dan banyak lagi. Jadi perannya itu sangat kompleks karena tidak ada organisasi ya, kelompok tani tidak jalan perannya, kemudian peran penyuluh pendamping juga tidak optimal gitu ya, kemudian support dari lembaga non pemerintah juga tidak banyak gitu ya, kemudian support di pemasaran juga tidak ada ya, sudah. Jadi banyak sekali masalahnya. Kemudian input produksi sangat tergantung dari luar atau external input, jadi high external input. Jadi pupuk dia membeli, kemudian bibit dia membeli, kemudian sarana produksi pertanian seperti pestisida juga membeli. Jadi semuanya external input gitu ya, high external input. Kemudian pendapatan petani rendah dan penuh dengan resiko, sehingga menyebabkan kesejahteraannya juga rendah. Nah, oleh sebab itu perlu pola pemanfaatan sumber daya lahan yang efisien, ekonomis, dan berkelanjutan. Kita sebagai orang yang dididik di dalam
ilmu pertanian ya seharusnya memiliki kontribusi untuk ikut setidaknya memikirkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh petani di Indonesia ya, karena petani itu ya memang seperti ya, baru beberapa poin ini tadi saja kita sudah bisa merasakan apa yang dihadapi oleh mereka ya. Saya tidak perlu mengulang lagi ya beberapa faktor yang tadi dihadapi oleh petani yang menyebabkan harus ada campur tangan dari kita sebagai orang yang memang dididik di dunia pertanian ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu solusi yang coba saya bahas di sini, yaitu definisi sistem pertanian terpadu atau SITANDU, sistem pertanian terpadu. Ini ada program pemerintah juga sebenarnya ya, program kementerian, cuman di dalam implementasinya perlu peran serta dari banyak pihak ya, tidak sekedar pemerintah saja untuk mensukseskan ya program ini. Nah, SITANDU atau sistem pertanian terpadu merupakan sistem pertanian yang mengintegrasikan kegiatan subsektor pertanian. Jadi tidak single subsektor, tapi multiple subsektor ya. Jadi subsektor pertanian itu kan luas ya, ada tanaman, ada ternak, ada ikan ya. Jadi pertanian dan peternakan itu juga merupakan bagian dari subsektor pertanian secara luas ya, untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas sumber daya lahan. Artinya bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya lahan yang secara luas tadi ya, cuman 3.000 meter persegi, agar itu bisa optimal, produktivitasnya tinggi, menghasilkan produk yang beragam ya, tidak sekedar satu komoditas saja. Dan mandiri ya, meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya lahan, meningkatkan kemandirian, meningkatkan kesejahteraan petani, serta meningkatkan keberlanjutan usaha. Jadi tidak sekedar keuntungan hari ini, tapi juga investasi di masa yang akan datang. Contohnya, yang awalnya lahannya tidak subur menjadi lebih subur. Awalnya lahannya tidak ada saluran irigasinya menjadi ada saluran irigasinya ya. Jadi seperti itu. Jadi sustainable. Bisa terus-menerus diusahakan ya, lahan itu terus-menerus produktif. Itu tujuan dari sistem pertanian terpadu atau SITANDU. Nah, integrasi tadi ya, integrasi antara subsektor pertanian tanaman, subsektor pertanian ternak ya, subsektor pertanian ikan tadi harus dapat dilakukan secara vertikal maupun secara horizontal. Bagaimana itu vertikal dan horizontal? Kita bahas di slide berikutnya ya. Nah, untuk keunggulan SITANDU ya. Kenapa kita memilih sistem pertanian terpadu dibandingkan sistem pertanian monoculture ya? Sistem pertanian yang hanya satu komoditas saja atau hanya satu subsektor saja ya. Karena yang pertama lebih efisien. Di mana dengan adanya penerapan sistem pertanian terpadu maka terjadi efisiensi pemanfaatan sumber daya alam ya. Apakah itu sumber daya tempat, sumber daya air, sumber daya tanah, sumber daya cahaya misalkan, kemudian sumber daya yang lain itu bisa dimanfaatkan secara lebih efisien. Kemudian keunggulan SITANDU atau sistem pertanian terpadu berikutnya adalah mandiri, di mana sistem pertanian terpadu itu membutuhkan lebih sedikit input dari luar sistem, atau di dalam sistem pertanian itu disebut sebagai LEISA, Low External Input Sustainable Agriculture atau LEISA ya singkatannya. Jadi masukan dari luar yang rendah sehingga terbentuk sistem pertanian yang terpadu ya, Low External Input Sustainable Agriculture. Berkelanjutan di sini atau sustainable di sini artinya sustainable dari sisi ekologi, ekonomi dan sosial. Jadi
Dari sisi lingkungan, dia ramah lingkungan, tidak mengeluarkan limbah, tidak menghasilkan residu berbahaya begitu ya. Kemudian dari sisi ekonomi dia lebih menguntungkan, dapat menjawab kebutuhan petani gitu ya. Kemudian dari sisi sosial juga sistem pertanian terpadu harus menselaraskan dengan kearifan lokal dan dapat diterima di masyarakat. Jadi misalkan di satu kebudayaan, satu daerah tidak boleh mengintegrasikan tanaman dengan ternak yang dilarang, misalkan yang tidak sesuai dengan kearifan lokal di situ. Ya jangan dipaksakan, ya. Kita cari ternak lain yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang ada di sekitar itu. Nah, itu seperti itu ya. Keunggulan yang kita harapkan diperoleh dari sistem pertanian terpadu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini cakupan si tandu ya. Tujuan akhirnya atau goalnya adalah efisiensi produktivitas, kemudian kemandirian pemberdayaan ya. Jadi ada di situ berperan sumber daya manusia, komunitas atau organisasi, kemudian wilayah ya. Efisiensi produktivitas itu efisiensi secara ekonomi ya, sistem produksi dan sistem energi serta biomasa. Jadi tidak ada limbah di situ. Jadi zero waste. Kemudian input produksi berasal dari sistem itu sendiri ya, sehingga tidak membutuhkan banyak input dari luar yang harus harus mengeluarkan biaya lagi untuk pengadaannya. Oke, kemudian untuk prinsip si tandu adalah memaksimalkan keterkaitan input dan output serta aliran antar sistem produksi. Jadi produktivitas dan efisiensi produksi biomasa per energi dan per nilai tambah itu dikenal dengan persamaan Z ya, disimbolkan dengan Z. Artinya ya saya akan jelaskan dengan kalimat yang lebih sederhana ya, bahwa pada sistem pertanian terpadu ini kita merangkai komponen-komponen yang ada di dalam sistem pertanian terpadu itu agar satu komponen itu memperoleh input itu dari komponen yang lain. Nah, output dari satu komponen itu adalah input dari komponen yang lain. Begitu seterusnya. Nah, di mana keuntungan kita ya, keuntungan dari pelaku usaha tani di dalam sistem pertanian terpadu itu adalah mengambil hanya bagian yang bernilai ekonomi paling tinggi dari masing-masing komponen. Nah, saya contohkan begini. Kita mengintegrasikan padi, budidaya padi dengan ternak ikan. Ya. Kita hanya memanen gabahnya, memanen padinya, dan memanen ikannya. Nah, ikan itu akan mendapatkan makanan dari lingkungan budidaya padi. Misalnya di situ ada keong, di situ ada serbuk sari padi, di situ ada ada sumber makanan yang lain ya, misalnya bisa dimakan oleh oleh ikan. Kemudian kotoran ikan menjadi pupuk bagi padi dan kita mengambil ikannya. Jadi yang kita ambil itu hanya yang bernilai ekonomi. Sementara nanti limbah kotoran ikan, kemudian limbah dari jerami padi itu kita kembalikan ke sistem. Tidak kita ambil, tapi kita daur ulang, kita kembalikan ke sistem untuk agar sistem berikutnya yang atau siklus berikutnya itu akan semakin lebih baik lagi. Semakin lebih baik lagi. Jadi seperti itu ya. Itulah disebut sebagai low external input. Jadi tidak butuh ada pemupukan banyak ya. Mungkin masih tetap butuh pemupukan tapi jumlahnya lebih sedikit dari
ketika kondisi tidak ada integrasi tadi. Jadi seperti itu ya, gampangnya atau sederhananya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, untuk kita sekarang bandingkan antara Sitandu tadi, sistem pertanian terpadu, dengan sistem pertanian konvensional. Nah, nanti rekan-rekan akan tahu bedanya itu di mana itu ya. Sistem pertanian konvensional itu berprinsip pada high external input. Jadi memang lebih simpel ya dalam pelaksanaannya, karena semua input yang dibutuhkan oleh sistem itu diambil dari luar. Pupuk misalkan diambil dari luar dalam bentuk pupuk kimia. Untuk mengendalikan hama penyakit dia ambil pestisida. Untuk mengendalikan jamur dia ambil fungisida dari luar semuanya ya. Kemudian dimasukkan ke dalam sistem, diaplikasikan di situ. Nah, kemudian dari sistem itu dihasilkan produk. Produknya diangkut semua. Ya, produknya diangkut semua, dia tidak meninggalkan apapun di dalam sistem itu ya. Misalkan dia panen buah ya buahnya, bijinya, ampasnya semua diambil. Pokoknya yang ada nilai ekonominya diambil. Sehingga apa yang tertinggal di situ akan semakin sedikit. Ya, jadi tanahnya atau lahannya semakin tidak subur karena dikuras terus dikuras terus unsur haranya, sementara yang dimasukkan ke situ adalah unsur hara dalam bentuk pupuk kimia yang juga mengandung residu gitu ya. Jadi terjadi degradasi kesuburan lahan. Makin lama daya dukung lahan terhadap daya dukung lahan untuk pertanian itu semakin rendah. Nah, itu umumnya sistem pertanian yang konvensional, yaitu tidak ramah lingkungan ya. Terjadi karena penggunaan teknologi yang syarat masukan luar berupa agrokimia ya, tadi ada pupuk, pestisida ya. Kemudian tidak efisien, dari lahan yang luas tadi hanya mengelola satu subsektor saja ya, misalkan subsektor pertanian tanaman ya, subsektor tanaman saja, dia tidak ternak, dia tidak budidaya ikan, dia tidak mengintegrasikan antar tanaman gitu ya. Tidak, hanya satu saja. Jadi tidak efisien, kemudian tidak mandiri. Semuanya tergantung input dari luar. Jadi ketika input dari luar itu putus, maka rusak semua sistem ini. Contohnya satu perkebunan monokultur tiba-tiba tidak mendapatkan pasokan pupuk dari luar. Ya sudah, runtuh dia. Dia tidak punya sumber pupuk dari dalam, sementara tanaman tetap membutuhkan pupuk ya. Maka struktur sistem itu akan runtuh. Itulah yang terjadi pada sistem pertanian yang konvensional. Nah, di negara berkembang yang beriklim tropis termasuk Indonesia, ketidakramahan sistem pertanian konvensional ini jauh lebih besar lagi ya, jauh lebih besar lagi. Kenapa? Karena terbentuknya sistem pertanian konvensional yang skala luas, monokultur ya, high input tadi menyebabkan lahan-lahan pertanian di areal-areal yang areal-areal yang ideal itu dipakai untuk yang konvensional, sementara lahan-lahan pertanian itu makin bergeser ke areal-areal yang marginal ya, marginal. Kemudian ada tekanan jumlah penduduk serta konversi lahan, sehingga bahkan sistem pertanian konvensional pun tidak bisa menjadi solusi bagi tekanan jumlah penduduk serta konversi lahan tadi. Nah, pertanian konvensional jelas bukan jawaban ya, karena dia butuh lahan. Sementara yang terjadi adalah konversi lahan. Artinya harus ada pendekatan lain untuk menjawab permasalahan ini ya. Nah, jawaban itu salah satunya adalah sistem pertanian terpadu ya. Saya lanjutkan. Nah, arah perkembangan pertanian tropika dewasa ini ya, yang ditunjukkan dengan ya pertanian monokultur tadi, itu berawal dari pertanian indigenous, pertanian yang
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ya. Jadi dia masih subsisten. Kemudian berkembang menjadi pertanian konvensional, industrial, perkebunan ya, kemudian pertanian modern, semuanya ada sisi ketidakramahan terhadap lingkungan. Ya, ada introduksi teknologi, kadang di beberapa kondisi justru memperparah ketidakramahan lingkungan itu ya. Jadi ya, misalkan ada teknologi mekanisasi justru tidak menyebabkan dia lebih ramah lingkungan, bahkan jauh lebih buruk lagi, adanya teknologi itu memperparah kerusakan terhadap lingkungan gitu ya. Itulah yang terjadi pada perkembangan pertanian tropika dewasa ini. Jadi perlu ada satu solusi itu ya. Nah, tadi balik lagi ke dari slide awal tadi ya, bahwa integrasi pertanian terpadu itu bisa berupa integrasi secara vertikal dan juga bisa integrasi secara horizontal. Kalau integrasi secara horizontal itu lebih kepada integrasi antar komoditi ya. Jadi integrasi antara tanaman dengan ternak, tanaman dengan ikan, ikan dengan ternak, kemudian integrasi antar jenis-jenis tanaman ya. Itu adalah integrasi secara horizontal. Sementara kalau integrasi secara vertikal dia lebih kompleks. Di mana sistem pertanian terpadu itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus merupakan satu struktur lengkap mulai dari infrastruktur pertaniannya, kemudian proses produksinya ya, kemudian agroindustrinya, kelembagaan petani, kelembagaan keuangan sampai pada marketing atau pasar. Semuanya harus saling mendukung ya. Sehingga apa yang ada di bawah yaitu komoditi itu bisa sampai ke pasar dengan harga jual yang layak, keuntungan yang layak, yang nanti keuntungan itu akan mengalir sampai pada pelaku pembudidaya komoditi ini. Nah, ketiadaan struktur vertikal yang ideal menyebabkan integrasi horizontal ini jadi tidak terlalu bermanfaat gitu ya. Jadi misalkan begini ya, saya contohkan. Seorang petani dia bisa mengintegrasikan antara ikan, udang dengan padi secara baik sehingga menghasilkan udang berkualitas, padi berproduksi tinggi ya, dengan ikan juga berproduksi tinggi. Maka dia sukses secara integrasi vertikal. Tapi sayangnya dia tidak memiliki kelembagaan, tidak disupport oleh lembaga keuangan, tidak mengenali pasar. Maka komoditas yang dihasilkan itu tidak membawa kesejahteraan bagi si petani. Nah, jadi tidak bisa sendiri, begitu tidak bisa. Begitu juga integrasi vertikal juga harus didukung dengan integrasi horizontal yang baik. Karena landasan atau fondasinya sebenarnya pada ujungnya ya memang komoditi ini ya. Seorang sarjana pertanian, seorang ahli di bidang pertanian lah yang mampu mengkombinasikan antar komoditi, memilih komoditi dengan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing komoditas tadi. Tapi dia butuh support secara vertikal gitu ya. Itulah integrasi pertanian terpadu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini diagram alir bahan dalam sistem pertanian terpadu ya. Di mana di sini adalah suatu diagram tertutup. Kenapa saya sebut diagram tertutup ya? Karena tadi sudah saya sampaikan ya bahwa satu limbah yang dihasilkan oleh suatu subsistem itu adalah input untuk subsistem yang lain. Nah, jadi terus-menerus terjadi aliran aliran energi di sini ya, aliran bahan. Mohon maaf, aliran bahan. Misalkan di sini ya produksi tanaman kelapa sawit dan tanaman sela, di mana dia akan menghasilkan limbah, bahan organik dalam tanah ya. Kemudian bahan organik sama limbah tadi diserap lagi oleh produksi kelapa sawit dan tanaman sela sebagai unsur hara. Nah,
Produksi kelapa sawit serta tanaman selat tadi menghasilkan tandan buah segar, umbi serta biji. Nah, umbi dan biji ini kita bawa keluar dari sistem ya. Kita jual, kita kita konsumsi atau menjadi bahan baku industri. Nah, industri tadi tidak mungkin bisa menyerap 100% TBS umbi dan biji tadi. Sebagian akan menjadi limbah. Limbah itu akan dipakai untuk produksi pakan ternak ya, produksi pakan ternak. Di sisi lain, produksi tanaman kelapa sawit tadi juga menghasilkan limbah yang juga mampu digunakan untuk produksi pakan ternak. Nah, pakan ternak dikonsumsi oleh ternak, diserap oleh industri peternakan ya, menghasilkan kotoran ternak. Kotoran ternak itu merupakan sumber kompos dan sumber biogas. Nah, produksi kompos dan biogas itu menghasilkan pupuk organik. Kalau kompos langsung jadi pupuk organik, kalau biogas ada yang disebut biosluri ya. Biosluri ini pupuk organik. Pupuk organiknya dikembalikan lagi ke sistem awal, yaitu produksi kelapa sawit. Jadi terus-menerus seperti itu. Tidak ada yang terbuang ya, tidak ada yang terbuang. Semuanya dari lahan balik lagi ke lahan. Dari ternak balik lagi ke ternak, tapi sudah melewati berbagai macam subsistem yang lain. Nah, itulah diagram alir bahan dalam sistem pertanian terpadu. Apakah satu petani bisa mengintegrasikan ini semua? Mustahil ya, tidak mungkin bisa. Jadi petani harus didukung. Petani harus punya lembaga, petani harus punya pendamping, advisor, harus punya pemikiran-pemikiran tenaga ahli harus masuk ke situ ya untuk menyusun diagram alir seperti ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini aliran bahan. Kalau tadi maaf, tadi aliran bahan ya, sekarang aliran barang dan uang dalam sistem pertanian konvensional. Kalau tadi di sistem sistem pertanian terpadu ya. Kalau ini di sistem konvensional. Ya, kita bacanya bisa dari mana saja ya. Ya, misalkan produk utama ini ya. Dari proses produksi tanaman. Nah, proses produksi tanaman menghasilkan produk utama yaitu pangan dan produk ikutan atau hijauan atau dari limbahnya gitu ya. Nah, produksi pangan tadi masuk ke pasar. Dari pasar menghasilkan uang. Uang tadi dipakai untuk membeli agrokimia. Agrokimianya masuk ke proses produksi tanaman, menghasilkan pangan lagi dan menghasilkan produk hijauan. Tapi yang masuk ke dalam produksi tanaman itu bukan berupa bahan-bahan yang dihasilkan dulunya oleh proses produksi ini, tapi adalah bahan lain berupa agrokimia ya. Begitu juga pada proses produksi ternak. Proses produksi ternak menghasilkan produk utama berupa daging ataupun telur, kemudian menghasilkan produk sampingan, misalkan kotoran ternak. Nah, kotoran ternak itu terbuang menjadi limbah. Ya, kemudian daging masuk ke pasar, pasar menjadi uang, uang dipakai untuk membeli agrokimia. Agrokimia masuk ke dalam proses produksi ternak tadi. Nah, dari proses hijauan pada proses produksi tanaman itu ada yang masuk ke dalam proses produksi ternak, tapi dia tidak bisa balik ke sana lagi karena tidak ada jalannya, dia harus melewati pasar ini ya. Nah, jadi seperti itu. Apa yang membedakan, yang paling mencolok adalah yang pertama, apa yang kembali ke dalam proses produksi tanaman ataupun ternak itu bukan yang dihasilkan dari subsistem yang lain ya, tapi itu dihasilkan dari pasar atau dari agrokimia yang input dari luar. Dan yang kedua, ada biomasa yang terbuang.
yang tidak kembali baik ke sistem proses produksi ternak maupun proses produksi tanaman yang berakhir sebagai limbah. Nah, itulah yang membedakan antara sistem pertanian terpadu dengan sistem pertanian konvensional. Baik, saya kira itu ya untuk pertemuan kita kali ini. Saya kira kita sudah punya sedikit gambaran tentang bagaimana sistem pertanian terpadu ya. Ini membutuhkan kreativitas, saya kira. Artinya rekan-rekan yang milenial ini mestinya tertantang dengan bagaimana kita mewujudkan sistem pertanian terpadu ini ya. Karena kreativitasnya banyak sekali yang bisa kita gali. Ada rekan-rekan kemarin yang mengintegrasikan udang faname dengan padi ya, kemudian mengintegrasikan ternak ayam dengan budidaya hortikultura ya, kemudian menggabungkan ternak cacing dengan dengan ternak sapi, kemudian banyak sekali ya contoh-contoh dari sistem pertanian terpadu. Jadi harapannya 3000 meter persegi milik petani itu bisa menghasilkan kesejahteraan bagi petani ya. Kesejahteraan itu bisa terwujud dari pendapatan yang lebih tinggi ya. Pendapatan lebih tinggi salah satu caranya adalah menurunkan pengeluaran ya. Pengeluarannya harus lebih sedikit, pendapatannya tinggi sehingga keuntungan yang diperoleh juga akan optimal ya, dinikmati oleh pelaku usaha tani. Baik, saya kira demikian rekan-rekan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.